Sekali lagi shalom dan selamat pagi semuanya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita mau morning prayer hari ini. Bapa, terima kasih kami sudah bangun pagi. Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami melewati hari demi hari, dan kami mau melewatinya bersama dengan Bapa di sorga. Tapi sebelum kami melewati semua, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, sebab Engkau ingin selalu dekat. Oleh sebab itu kami mau melekat dengan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari angkat suaramu, kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau baik, sungguh baik. Bersyukur memuji-Mu, Yesus. Terima kasih, aku datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Bawa hatiku pagi ini, Engkau Tuhan yang setia, menguduskan, memberkati setiap umat-Mu. Yesus Tuhan, bersyukur padamu buat kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Dia begitu baik dan teramat baik. Selayaknya kita setiap pagi, setiap hari mengingat akan kebaikan Tuhan. Kau begitu sempurna, haleluya. Kiralala bayara lalala bayara lalala bayara. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Setiap kami memerlukan Engkau Tuhan, berkaryalah dalam hidupan kami.
Mari sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Oh sembah, kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Yesus, perlu jamahan kuasa-Mu, jamahan kasih setia-Mu yang besar. Allah yang ajaib, Engkau kami puja selamanya. Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Allahku yang hidup, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia, mari memuji Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, bersyukur, naikkan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyian yang mengalir dari hatimu. Oh Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan yang berkuasa. Di bumi dan di surga, hadirat-Mu begitu nyata bagi kami Tuhan. Oh ya Rabakana mayara lalabasandara bayara lalalaba, Hiara mayana nana mayara lalalala mayara lalalala. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat
rindu memandang suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. That's right, Lord. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu, suaramu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Bapa, hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu
hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, ya Yesus. Hadiratmu segala-galanya. Oh, thank you Jesus. Pagi ini kami mau sebentar belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di sini. Kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat yang Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi di Galilea itu ada sebuah distrik yang bernama Kana, desa kecil, dan Ibu Yesus ada di situ. Jadi Ibu Yesus membantu adanya hajatan di situ ya, adanya perkawinan atau pernikahan di situ, dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi di situ Yesus sudah mempunyai murid-murid ya. Oke, dan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi Ibu Maria di sini ya, Bunda Maria di sini, Bunda Maria kayak sedang mengadu ke Yesus. Siapa lagi kalau bukan Yesus, karena Yesus anak sulungnya Bapak Ibu Saudara ya. Dia yang melahirkan Yesus dan dia mengadu seperti ibu kita mengadu kepada kita ya. Entah Ibunda Maria tahu bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat atau tidak, tapi saya yakin Bunda Maria pasti pernah melihat Yesus ya untuk melakukan mujizat. Saya yakin itu ya. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Ini perkataan Yesus dalam sebenarnya. Tapi kita lanjutkan lagi ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tetapi yang dipercaya ya di sini tempayannya itu masih bagus, bukan tempayan yang kotor Bapak Ibu Saudara. Ini hanya untuk persediaan cadangan begitu ya. Ini masih bagus buyungnya. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara berkata ini kan untuk pembasuhan kaki orang-orang pada waktu itu. Pembasuhan di sini bukan berarti dia yang masuk ke rumah lalu pakai itu, bukan. Pembasuhan kaki itu hanya digunakan mungkin sebulan sekali, mungkin 3 bulan atau kapan, itu tergantung adatnya Yahudi pada waktu itu ya. Jadi bukan untuk cedok kaki lalu kita basuh sendiri, bukan ya. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu kira-kira gini, misi mbak, misi mas, coba isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, kira-kira gitu ya, biar Bapak Ibu Saudara lebih mengerti dan memahami. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Karena apa? Karena ada pesan dari Bunda Maria kepada para pelayan itu. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, udah diisi air. Oke, lalu pada waktu itu dia bilang, apalagi yang harus kami lakukan? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang kalian cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Artinya dicedok itu disuruh cicip. Ya. Pada waktu itu air itu kemungkinan besar belum berubah menjadi anggur.
Tetapi ketika mereka melangkah pergi kepada pemimpin pesta, maka air itu sedang berubah. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, nah, ya, kalau misalnya pemimpin pesta itu melihat bahwa itu air biasa, apa nih? Apa itu? Lalu dia cip, ini kan air putih lah, ngapain sih yang disuruh dicip? Ya kan? Waktu itu di sana belum ada arak putih. Belum ada arak putih. Jadi jangan pikir itu arak putih ya. Jangan ya. Tetapi ini benar-benar adalah anggur yang tanpa alkohol. Ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Ya kan? Eng surprise gitu ya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, pemimpin pesta itu orang lain, bukan keluarga. Ya, orang lain. Jadi, dan pemimpin pesta itu berkata kepada keluarga mempelai laki-laki itu. Mempelai laki itu ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya yakin mempelai pria itu juga terheran-heran. Ih, mana aku tahu bah? Ya kan? Enggak tahu saya ini. Di mana? Siapa yang buat kayak gitu? Terdiam aja dia ya, termangu-mangu, ya kan? Hah? Oh iya. Gitu ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama adalah mengadu. Bunda Maria berani mengadu kepada Yesus anaknya yang sulung. Dia pasti merasakan Yesus adalah anaknya yang sulung, betul? Iyalah, karena kan Yesus yang pertama yang dia lahirkan. Bunda Maria berani, kita ini ya, tanda kutip, mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Tuhan Yesus. Ada banyak kali orang-orang lebih banyak mengadu kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Halo? Ya, banyak orang manusia lebih banyak mengadu dan mencari pertolongan manusia daripada Tuhan. Ya, kurang percaya kepada Tuhan, bahkan kecewa kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu dibereskan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara dengan waktu yang singkat ini, mengapa Maria berani mengadu kepada Yesus. Singkat cerita, Maria memiliki hubungan sebagai ibu dan anak kepada Yesus. Maria tahu siapa Yesus itu. Amin. Ya, Maria tahu nggak siapa Yesus? Sangat tahu. Yesus adalah anak Allah Bapa. Maria tahu siapa yang ia lahirkan, yaitu Tuhannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memiliki masalah yang cukup berat hari-hari ini, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan ragu. Engkau harus memiliki iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada seorang anak muda yang berkata kepada saya waktu saya konseling. Saya ajak dia dan saya konseling dia. Ya, sekaligus saya muridkan dia. Karena dia kehilangan kepercayaan diri, dan saya berkata, dia bertanya kepada saya, "Pastor, doa dengan iman tuh gimana sih?" Saya bilang, doa dengan iman adalah doa dengan penuh kepercayaan dan tanpa ragu-ragu.
Bagaimana mungkin seseorang dapat berdoa dengan iman kalau dia tidak membangun hubungan dengan Allah? Dia akan penuh dengan keraguan ketika dia tidak membangun hubungan dengan Allah. Karena apa? Ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, engkau akan tahu siapa Dia. Engkau akan mengerti seperti apa belas kasihannya. Engkau akan mengenal pribadinya yang begitu memperhatikan kehidupanmu. Ketika engkau mengenal Dia sebagai juru selamat, ketika engkau mengenal Dia sebagai Allah yang hidup, maka engkau akan menyadari kasih-Nya begitu besar kepadamu. Kenapa Dia berkata seperti itu? Karena hidupnya penuh dengan kekecewaan. Hidupnya penuh dengan rintangan. Hidupnya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang negatif terhadap Tuhan. Walaupun dia berusaha untuk memperbaiki itu semua, namun bagi dirinya, saya berkata, kamu lelah, kamu harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ya, kita lihat Maria di sini. Dia enggak, Bunda Maria di sini, dia enggak terlalu banyak bagaimana, enggak kayak ibu-ibu lain, ya. Dia cukup simpel perkataannya. Karena saya sangat tahu Maria adalah seorang ibu selain anggun, berkarisma, dan dia ibu yang terhormat. Ibu yang terhormat itu menjaga mulutnya dari perkataan yang sia-sia. Ibu yang terhormat itu tidak akan pernah mau mengutuk anak-anaknya. Ibu yang terhormat itu tidak akan pernah mau mempersalahkan anak-anaknya. Dia tahu siapa Yesus dan dia datang kepada Yesus. Haleluya. Sebenarnya yang punya masalah siapa? Keluarga mempelai pria dan wanita di sana kan? Bukan Maria, Bunda Maria, betul enggak? Tetapi ketika Maria tidak memperdulikan masalahnya sendiri, dia memperdulikan orang lain. Itulah seorang ibu yang terhormat. Dia datang kepada Yesus. Ya, istilahnya begini, "Nak, anggur di sini habis. Punya ide enggak, Nak?" Dia tahu siapa Yesus. Dia cukup berkata seperti itu dan Tuhan langsung bertindak. Walaupun ada seolah-olah perkataan yang seperti seorang ibu dan anak gitu loh. Ya, seperti agak kayak, ya ini ibu gue gitu. Kayak ya mungkin Kak saya bilang ya sedikit main atau menggoda atau apa gitu ya. Ayo, aku belum kalau saya terjemahin dalam bahasa saya, ya Bu, Ibu mau apa emang? Sambil senyum, ya kan? Belum tiba saat saya ini, Bu. Ibunya cuma senyum kepada Yesus dan dia meninggalkan Yesus. Karena ibunya tahu pasti dia akan ditolong oleh anaknya. Dia akan ditolong oleh Tuhannya. Haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya engkau pasti akan ditolong oleh Tuhanmu? Boleh lambaikan tangan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan kepada Maria? Kita lihat di sini. Seolah-olah Bunda Maria berdoa kepada Tuhannya. Dan Tuhannya bukan langsung menjawab, "Ya, akan aku lakukan." No. Tetapi pernyataan Yesus ya seolah-olah ya kan di luar dugaan. Dan Yesus melakukan apa yang Maria adukan kepada dia. Yesus melakukan
Lalu Maria dengan iman, dengan percaya, dia berkata kepada para pelayan itu, Dek, sini ya. Nanti kalau kamu disuruh sama anak saya, buat aja. Kamu taat saja. Kamu percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu hari ini. Oke? Para pelayan tersebut, iya, Bu. Yang kedua yang kita pelajari adalah ketaatan. Para pelayan pelayan itu, ya, mau taat kepada Bunda Maria. Karena para pelayan-pelayan itu mengapa mau taat kepada Bunda Maria? Karena mereka tahu siapa Bunda Maria tersebut. Bunda Maria di mata mereka adalah orang yang terhormat, Bapak Ibu Saudara. Bunda Maria di hadapan para pelayan tersebut, ya, sudah dikenal di situ. Dan sudah cukup terkenal. Dia tahu kredibilitasnya. Dia tahu siapa Bunda Maria. Seolah-olah kita melihat di sini seperti ada jenjang antara Yesus dengan Bunda Maria dengan para pelayan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Namun disinilah ketika Yesus berkata kepada Bunda Maria, mau apakah engkau ibu? Mau ini ya, mau ini ya. Kira-kira begitu, itu hubungan, ya. Tetapi ketika Bunda Maria menerima firman, perkataan Yesus, dan Maria pergi dengan percaya, dan Maria menyampaikan firman itu kepada para pelayan-pelayan tersebut. Apa yang dia suruh, taat. Dan para pelayan-pelayan itu taat kepada Bunda Maria. Karena siapa? Maria yang mendengar firman itu. Dan Maria yang menyampaikan firman itu. Ketika para pelayan tersebut taat kepada Tuhan Yesus, ya kan, disuruh ambil gentong itu, tempayan itu sekitar kan tidak mungkin 1 meter Bapak Ibu Saudara ya. Gimana bawa airnya? Berat Bapak Ibu Saudara. Kira-kira segini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Yesus menyuruh mereka, tuangkan air ke situ. Lalu dituangkan, dibawa kepada Yesus. Yesus berkata, sekarang bawa kepada pemimpin pesta tersebut. Suruh dia cicip. Ketika mereka melangkah, mereka di hadapan Tuhan, mungkin belum berubah, ya, tetapi sudah tercium bau-bau anggurnya. Dia berkata kepada teman-temannya, "Cuy, bau anggur ini cuy, enak kali baunya ini, wangi nih." Wah, dia bawa melangkah. Ketika dia melangkah, air itu berubah menjadi anggur. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Seorang pelayan harus memiliki iman, percaya, dan dia taat melangkah. Dan ketika dia taat, that's the point. Apa yang terjadi? Yang mustahil menjadi mungkin. Yang mustahil menurut manusia, yang bertanya-tanya para pelayan Tuhan, ya ampun, ini orang suruh kita itu kah basuh kaki mempelai kah? Ada masalahkah mereka? Kadang-kadang manusia banyak pertanyaan daripada banyak iman. Halo? Ya nggak sih? Tuhan, kapan ya Tuhan? Engkau suruh begini begitu, aku udah taat. Kapan ya Tuhan? Kapan waktunya untuk aku diangkat? Tetapi ketika para pelayan itu percaya, dia melangkah maju, 1, 2, mulai. Anggur itu berubah menjadi anggur. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di situ dicatat, para pelayan-pelayan itu tahu dari mana datangnya anggur itu. Hello? Para pelayan itu tahu dari mana datangnya mujizat itu. Ketika disodohkan, mungkin mereka agak sedikit terkesima. Ya, dia bilang, Pak, coba Bapak cicip Pak, ini Pak, air Pak.
Hah? Apa nih? Anggur. Ini perasan anggur, Pak. Manis, Pak. Coba, Pak. Dicicipnya. Wah, enak sekali. Minuman anggur ini. Ya. Dan ada pernyataan dari kepala acara tersebut. Dia juga merasakan kagum. Ya, bahkan memuji mempelai prianya. Dan saya yakin mempelai prianya juga terdiam. Hah? Dari mana saya simpan anggur lain? Dia bilang sama istrinya, Yang, bukannya anggurnya udah habis. Istrinya juga bilang, itulah mas, udah habis anggurnya ini. Gak tahu dari mana. Ya kan? Mereka juga terheran-heran. Tapi saya yakin cerita tersebut tersebar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kedua kita pelajari tentang pelayan itu taat. Hamba-hamba Tuhan harus taat kepada firman. Katakan amin. Kalian, kita semua juga adalah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hamba Tuhan, ayo taat kepada firman. Firman suruh begini, kita taat. Firman suruh begitu, kita taat. Jangan kita melawan firman itu, supaya kita mengalami yang namanya mujizat. Supaya kita yang mengalami yang namanya kuasa. Ketika kita melihat kuasa dinyatakan, bukankah iman kita semakin bertumbuh? Katakan amin. Ya. Kalau kita nggak taat, kita nggak akan pernah melihat. Coba waktu itu pelayan tuannya bilang begini, sekarang cedoklah, suruh cicip kepada pemimpin pesta itu. Lalu para pelayan itu bilang begini, diturunkannya itu, dia bilang begini, ya Yesus, kamu ini udah gila ya Yesus ya. Emang ini mau ya, emang ini mau cuci kaki? Ini lagi pesta-pesta mau sedih-sedih, nggak masuk akal kamu ini. Coba para pelayan tuannya kayak gitu. Saya tanya, pelayan-pelayan itu akan mengetahui nggak mujizat tersebut? Tidak. Bukan berarti Yesus gak bisa membuat mujizat tanpa pelayan-pelayan itu. Dia bisa menyuruh para murid-muridnya, betul? Ya, tetapi karena pelayan-pelayan itu mau taat kepada Bunda Maria, dan para pelayan itu mendengar firman Allah, firman Tuhan Yesus, cedoklah. Saya mau kasih tahu, setiap perkataan dari Tuhan Yesus itu adalah firman. Itu adalah firman. Makanya kita lagi getol-getolnya dengan tema belajar dari Yesus. Tema kita dalam 2 bulan sampai bulan Oktober nanti, kita akan terus belajar dari Yesus. Di sini juga yang ketiga kita belajar bagaimana Yesus tidak berkata sembarangan. Dia menjaga hidupnya sebagai manusia yang benar-benar manusia. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa haus, ya, dia bisa merasa capek, lelah. Tetapi dia mau taat kepada Bapaknya. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan semua mujizat atas kehendak Bapa di sorga, bukan atas kehendak dia sendiri. Amin. Dan Yesus memberikan teladan buat kita, supaya kita juga bergantung kepada Bapa di sorga. Katakan amin. Di sini kita melihat bagaimana Yesus bertindak hati-hati di dalam kehidupannya. Wow. Dan ketika Yesus bertindak, memberikan teladan, dan Yesus taat kepada Bapaknya, kuasa itu bekerja sedemikian rupa. Yang terakhir, saya mau kasih tahu, sebagai catatan Bapak Ibu Saudara, anggur yang di Kana ini bukanlah anggur yang memabukkan. Anggur tanpa alkohol. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara minum sirup anggur? Pernah? Zaman dulu ya kan,
Zaman saya SD itu kan gerejanya di kampung, gerejanya di agak pelosok. Itu kalau perjamuan kudus, ya kita pakai cawan kecil-kecil dulu. Masih ingat nggak Bapak Ibu Saudara? Dan itu isinya air anggur, sirup anggur. Ya, bukan yang kayak sekarang tinggal sobek lalu minum, praktis ya kan. Dulu enggak. Para pelayan Tuhan tuh harus siapin dulu satu-satu dituangin. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara lihat? Pernah ya? Iya, gitu loh. Terus ada cawannya, bener-bener cawan gitu kan. Kecil cawannya. Dulu saya bilang, aduh, minum sirup anggur bah di gereja nih kok pelit benar. Ya karena memang masih kecil, nggak tahu apa-apa. Iya, saya pulang ke rumah, saya buat sirup anggur sendiri. Wah, ya. Ayah saya bilang, itu kan untuk perjamuan kudus. Saya nggak ngerti apa itu perjamuan kudus. Ya namanya anak kecil. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa ya anggur itu yang Yesus lakukan, mujizat itu bukanlah anggur yang penuh dengan alkohol. Kalau anggur itu penuh dengan alkohol, berarti bertentangan dengan ajaran Yesus. Halo? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang salah kaprah. Ya, dan mereka malah membeli anggur itu. Maksudnya tuh anggur merah ya, yang ada alkoholnya. Arak. Dia bilang arak itu sama dengan anggur. Jadi artinya kita boleh minum arak. Dan mereka mabuk-mabuk. Saya melihat sendiri. Karena apa? Dulu ayah saya gembala. Dia gembala, evangelis tapi gembala. Jemaatnya 100-200 orang kalau nggak salah. Di sebuah perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada gereja. Papa saya gembalanya di situ. Ya, jadi saya ini juga anak gembala Bapak Ibu Saudara ya. Anak gembala yang jadi gembala. Ya, ini turunan dari papa saya juga ini ya. Nah, jadi tapi saya melihat ampun di Natal ya, udah mereka perayaan gini-gini. Wah, itu bir bintang itu di belakang itu banyak botolnya hijau kan? Iya kan, botolnya hijau, masa pink? Botolnya hijau, banyak. Terus mereka potong RW. Lalu mereka makan minum mabuk di situ. Ya, saya nggak ngerti, ya kan? Saya diambil sama paman-paman di situ, sama om di situ, sambil mereka ngomong sama saya, mulutnya bau alkohol. Saya nggak ngerti. Mereka main apa? Ngajak saya main. Saya nggak ngerti. Mereka kok tingkahnya konyol gitu. Ya, mereka ngelantur ngomongnya, ya kan? Kadang ngajak saya ngomong sama yang lain, ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Dan saya melepaskan mereka. Saya pikir aneh. Entah kenapa umur 3 tahun, 4 tahun itu saya ingat sekali kejadian itu. Malam-malam saya pakai baju hijau, topi hijau, topi yang kayak pesulap tapi warna hijau dibuatin untuk Natal, ya. Dan saya main di situ. Kok nggak salah saya itu umur 3 tahun deh, 3 tahun. Ya, sebesar anaknya Bu Esther tuh, si Caca. Nah, kayak gitu. Ya, ingat sekali saya main di situ. Tapi kok mabuk-mabuk di situ loh. Tapi saya nggak ngerti waktu itu mereka mabuk. Nah, mereka salah kaprah. Mereka pikir ambil itu dari Yohanes ini, perkawinan di Kana itu. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak Ibu Saudara baca tafsiran semua hamba-hamba Tuhan yang dari zaman dulu, yang ejaannya masih jadul, ejaan spellnya masih jadul, ngerti ya? Ya kan? U itu OE gitu ya. Apalagi ya, banyak ya. Nah, saya baca lebih tepatnya di apa namanya? Apa? Saya lupa. Ya itu alamat loh, kok saya lupa sendiri sih alamatnya. Udah itulah, ngeblank nih pagi-pagi. Ya, tafsiran di situ. Mereka pada bilang semua, bukan anggur yang memabukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, jangan salah kaprah, jangan lagi di gereja mabuk-mabuk, ya. Nggak boleh. Salah itu. Salah berteologia Anda, salah menafsir. Itu bukan anggur yang memabukkan. Makanya belajar Alkitab.
Cari tafsiran demi tafsiran yang tepat. Kalau itu anggur memabukkan, berarti para murid-murid Yesus juga mabuk-mabuk dia kan. Ya kan, lalu Yesus geleng-geleng kepala, ya ampun Bapak, salah buat mujizat saya ini. Iya, tidak mungkin Yesus membuat mujizat yang bertentangan dengan nilai kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, jadi kalau di gereja Anda, masing-masing nanti di YouTube di mana, kalau masih aja seperti itu, ya, nggak usah berdebat sih. Mending Anda kalau nggak bisa menjawab, nggak bisa apa, udahlah, pergi aja atau menghindar. Jangan dekat-dekat dengan orang yang minum-minum. Ya, jangan dengan alasan, ya pastor, dia kan keluarga saya, jadi saya harus dekat-dekat dengan dia. Ya Pak, dekat Pak, ntar mabuk juga lu. Ya, jangan dekat-dekat, udah. Nih, ya, saya bilang kepada salah satu jemaat kita, jangan dekat-dekat dengan orang yang suka mabuk. Udah gak usah, biarkan dia sendiri mabuk karena dia keras kepala. Ya. Dan apalagi yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara? Yang terakhir. Ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Ketika kita berpikir bahwa habislah penyediaan itu, maka kita terkadang berpikir, selesailah hidup saya. No, engkau perlu tahu, persediaanmu boleh habis. Hartamu, uangmu, kekayaanmu bisa aja habis. Tetapi ketika engkau bertemu dengan sumber segala sesuatu, engkau tidak akan pernah kekurangan, katakan amin. Engkau tidak akan pernah meminta-minta di pinggir jalan. Engkau tidak akan pernah mengalami hal yang di luar kemampuanmu. Ketika anggur itu habis, mungkin mempelai itu sudah ketar-ketir. Aduh, gak cukup nih, di mana nama baik kita? Orang lain makan, mau minum anggur yang enak, manis, enak. Apalagi anggur itu kalau diperas dengan tepat, ya, dan itu pasti akan menyehatkan. Pasti akan menyehatkan. Banyak sekali manfaatnya. Karena mereka tahu manfaatnya. Ya, orang bersuka cita karena ada air anggur itu. Air anggur di situ melambangkan kesejahteraan, melambangkan kelimpahan. Ketika air anggur itu habis, ada iman yang bekerja. Ada pribadi yang mau taat kepada firman Allah. Dan mereka mengalami mujizat. Tapi saya mau bilang baik-baik Bapak Ibu Saudara, anggur boleh habis, tetapi Tuhan kita tidak pernah lekang oleh waktu. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan dengan iman hari ini. Setiap hari datang dengan iman, jangan dengan keraguan. Kenal Tuhanmu, kenali Dia. Jangan sampai engkau berkata yang aneh-aneh kepada Tuhan. Ya, nanti Dia sedih, nanti Dia berduka. Kita bisa loh mendukakan Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini, ya, saya mau kasih tahu, enggak semua keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang namanya kebutuhan pasti Tuhan penuhi. Katakan amin. Ya. Ya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia memenuhi semua kebutuhan kita. Dia masih sanggup melakukan mujizatnya. Mujizatnya nyata sampai hari ini. Thank you Lord.
Rabasana. Thank you Lord. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, mari kenali Tuhan-Mu. Mari datang kepada Dia. Mari datang pada Tuhan, sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk apapun yang terjadi. Mari maju bersama dengan Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya Engkau kan bertindak, Engkau kan membela. Oh, Yesus, Dia memegang masa depanmu. Dia berkuasa atas hidupmu. Jika engkau meragukan Tuhan, mari bertobat. Mari bertobat hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat meragukan Engkau. Tapi hari ini kami mau datang, kami mau percaya lebih lagi. Kami mau belajar percaya seperti Bunda Maria yang percaya, dan juga para pelayan Tuhan yang taat kepada firman Allah. Oh ya kalau ada hati yang terbuka, hati yang tidak degil, maka mujizat itu akan mudah Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara, janganlah hati kita degil, jangan hati kita mengeras seperti batu. Tetapi biar apapun perkataan firman, entah itu menegur kita, entah itu mengingatkan kita, kita berkata, ya Tuhan, aku salah, aku mau bertobat. Dan alami mujizat dari Tuhan, alami kesembuhan, alami pertolongan, alami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Oh ya ralaba ya ralalaba karabase. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Minta dengan hormat Bu Esther untuk berdoa syafaat. Silakan Bu.
ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan Yesus walaupun melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berkati negara kami Tuhan Yesus. Tuhan cuci kuduskan negara kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, berkati negara kami Tuhan Yesus, berkati khususnya kota kami Palangkaraya Tuhan Yesus. Tuhan sekarang Palangkaraya dipenuhi dengan asap Tuhan Yesus. Tuhan kami minta Tuhan Yesus, kami minta hujan Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk menurunkan hujan di kota kami Tuhan Yesus, agar kota kami dibersihkan dari asap-asap ini Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk menurunkan hujan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kota-kota lain Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Berkati pula kami yang mengikuti Zoom ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati apapun keadaan kami Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Dan buat orang-orang yang akan mengikuti siaran ulang ini Tuhan Yesus, apapun keadaan mereka Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Pendeta Sumerma, Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus pelayanannya di Setatas Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus gerejanya yang ada di sana Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus, Kau kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus untuk datang dan beribadah di sana Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Pastor Alpa dan Pastor Eni Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang mereka perbuat Tuhan Yesus, dimanapun mereka melangkah Tuhan Yesus, di situ berkat-berkat Tuhan Kau lepaskan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, mujizat itu selalu ada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati pula buat anak-anak yang sekolah Tuhan, yang kuliah, yang bekerja Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan kami Tuhan Yesus, Engkau jaga pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu. Iya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini ya. Saya rasa hari ini kita ada komsel, tetap ada komsel, tetapi saya minta kita komselnya di base camp, onsite, online nggak ada hari ini. Saya minta untuk anak-anak tidak dulu untuk ikut. Jadi hanya orang-orang dewasa saja dan wajib pakai masker karena asap ya. Jadi kalau kemarin kami pertemuan ya nggak terlalu karena di situ ada pohon ya, Bapak Ibu Saudara ya. Di base camp itu ada pohon. Dan mungkin saya harus mengambil kebijakan ini karena asap lagi banyak. Saya lihat di jendela tuh. Kayaknya masih banyak ya. Ya, kita jaga-jaga aja ya. Bekal masker ya Bapak Ibu Saudara nanti malam untuk komsel, oke? Ya, bekal masker ya. Diharapkan ya yang dewasa saja yang datang, anak-anak nggak usah. Jadi anak-anak saya pun sama pastor ini akan dipastori saja dan jangan dibawa anak. Nah ya, supaya mereka aman saja ya, biar di rumah dulu. Oke, itu saja pengumuman. Dan ketika Bapak Ibu Saudara keluar ya, gunakanlah masker karena asapnya lumayan tebal. Saya sama istri ini lagi mengalami tidak enak. Jadi seperti lendirnya itu melengket, jadi susah sekali dikeluarin. Dan sudah merasakan dampaknya flu-flu. Nah gitu ya.
dan ini memang jika memang memerlukan harus ke puskesmas, kami akan ke puskesmas. Jadi tenggorokan itu gatal sekali. Ya, jangan kurang air putih, minum vitamin, Bapak Ibu Saudara, itu yang khusus di Palangkaraya. Yang lainnya berdoa supaya Palangkaraya ini asapnya tidak parah lagi. Ya, setahu saya di Pontianak sudah tidak ada lagi asap. Setahu saya. Ya, hanya di Palangka aja nih, di daerah Tumbang Nusa ya kalau nggak salah ya. Oke, itu saja. Selamat beraktivitas, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, dan tetap kuat, jangan lupa baca firman dan tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Oh, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati. Semua Berkati anak-anak muda, Tuhan berkati. Pak Subandri, Tuhan berkati. Ya. Salam sama Yoel. Pak Alpa dan Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Super. Ya. Sehat-sehat selalu ya. Pagi Bu Aina. Ya. Selamat pagi Mas Pastor. Selamat pagi juga. Selamat Pagi, Pandi. Pastor. ya Pak Robi. Di Rita itu saya lihat ada chat minta didoain. Selamat Ibu Mina Suri. Kan mertuanya kan papanya kan. Tadi. Selamat pagi ditambah. Selamat pagi. Selamat Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Yesus berkati kita semuanya. pagi semuanya. Pak Paulus. Siapa Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Oke semuanya, kita Bye-bye. dulu ya. Bless you. Oke. semua. Berkati, yuk.